Nah, ISIS menggunakan pola yang berbeda. Apa yang terjadi di Suriah kita lihat, pelibatan perempuan, perekrutan anak-anak kecil. Tapi perkembangan belakangan dengan kemajuan teknologi, orang sudah terbiasa dengan medsos, maka rekrutmen mulai berubah dengan menggunakan media sosial. Ketika saya nangani jaringan Al-Jamaah Islamiyah dulu, pimpinan Ustadz Abu Bakar Basir, saya pelajari betul karena disertasi saya penelitiannya tentang itu. Justru perempuan tidak dilibatkan, anak-anak pun tidak, karena di undang-undang dasarnya, di ADART-nya itu ada batasan umur sebagai anggota. Dengan kata lain kan, setelah umur akil balik yang ditentukan, itu baru boleh menjadi anggota. Di bawah itu tidak. Istri kalau ada tamu datang, itu adanya di belakang layar, di belakang korden. Nggak boleh ikut nemuin, nggak boleh ngantar makanan atau minuman ke tamu. Bayangkan, berarti dia nggak boleh tahu apa yang dibicarakan, ketemu siapa, dan sebagainya. Ketika itu JI berafiliasi ke Al-Qaeda. Itu pahamnya global Salafi Jihad. Kemudian belakangan muncul ISIS dengan paham takfirinya. Semua di luar kelompoknya adalah kafir, darahnya halal, dan sebagainya. Nah, ISIS menggunakan pola yang berbeda. Apa yang terjadi di Suriah kita lihat, pelibatan perempuan, perekrutan anak-anak kecil, bahkan orang Indonesia yang ke sana laki, perempuan, dan anak-anak. Apa yang dipamerkan di video-video yang beredar memang diviralkan oleh mereka dalam rangka memprovokasi, memotivasi, merekrut, dan sebagainya, itu dilakukan. JAD itu berafiliasi ke ISIS. Pola yang ada di Suriah diadopsi. Muncullah bom Surabaya, suami, istri, anak ikut ngebom. Termasuk yang terjadi di Makassar. Jadi pola itu memang mengadopsi apa yang ada di Suriah, apa yang sudah dilakukan di sana. Kemudian ditemukan juga, loh kenapa anak istri diajak? Oh iya, kalau hanya saya yang mati, nanti anak istri saya jadi kafir karena nanti deradikalisasi. Maka sebaiknya sama-sama. Nah, itu mereka punya pemikiran lah. Nah, dalam konteks ini memang karena ada perubahan pola rekrutmen, kalau dulu face to face, bahkan sampai 2 tahun orang itu baru bisa direkrut, dibai'ah, ikut latihan, dan ikut amaliyah. Tapi perkembangan belakangan dengan kemajuan teknologi, orang sudah terbiasa dengan medsos, maka rekrutmen mulai berubah dengan menggunakan media sosial. Pola rekrutmen yang instan untuk anak-anak muda ini ada plus minusnya. Masif orang terekrut, tapi kalau ketangkep cepat dia mengaku. Karena ideologinya belum tertanam dalam, masih dangkal. Berbeda dengan bertahun-tahun mereka melalui proses, sehingga ketika ketangkep untuk membongkar kembali ideologinya itu tidak mudah. Nah, oleh sebab itu, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka kontra narasi, dalam rangka pencegahan, dalam rangka edukasi, ini harus melibatkan anak-anak muda, harus melibatkan semua elemen masyarakat, harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini semua harus terlibat aktif. Kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat. Contoh sajalah, kita bisa mengakses situs-situs milik pemerintah yang melakukan
edukasi dalam rangka untuk diradikalisasi. Banyak nggak pengunjungnya? Ini cerita dari pelaku loh. Saya belajar dari pelaku sendiri ketika saya wawancara, dia ngomong apa? Ya nggak mungkin saya buka situs-situ, Pak, karena saya tahu situs-situ isinya apa. Nggak sejalan dengan kami. Tapi kami senang membuka situs anonim yang misterius, yang tidak jelas itu punya siapa, tokoh di baliknya itu siapa, itu yang saya buka. Inilah yang saya katakan jihadis milenial. Ada satu yang sudah kembali, kemudian meninggalkan paham yang dia anut selama ini. Kemudian dia memberi testimoni, dia menceritakan proses dia direkrut, sampai dengan dia akhirnya sadar, dan pelajaran yang diceritakan dia yang di-sharing ke aparat, inilah yang kemudian untuk bahan bahwa pola edukasi kepada publik, kontra narasi, ini harus bisa tepat sasaran. Dia bisa lagi menggunakan bahasa-bahasa bapak-bapak, bahasa-bahasa kelihatan itu pemerintah gitu, tapi harus dengan bahasa-bahasa gaul, tapi pesan bisa sampai dan mereka suka dengan cara menyampaikan atau figur yang menyampaikan. Ini menjadi penting. Nah, ketika semua bergerak, maka kita bisa mengimbangi provokasi, hoax, radikalisasi yang berjalan secara masif melalui media sosial. Kalau tidak berimbang. Jadi perlu pemerintah tanggap begitu muncul isu yang bisa digoreng menjadi alat provokasi, harus sesegera mungkin di-counter, diklarifikasi, dijelaskan kepada publik duduk masalah sebenarnya. Kalau video yang dipotong, putarlah video seutuhnya, sehingga publik cepat tahu, oh ini potongan video itu, dan sebagainya. Ya, jadi kami temukan, kebetulan saya di Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme UI, di sana menangani juga kan program deradikalisasi, mereka-mereka yang di lapas, kita sentuh, kita bantu, kita ajak, kita perankan, dan mereka akhirnya beberapa mau memberikan testimoni, bahkan mau aktif berperan dalam rangka program deradikalisasi dan edukasi kepada publik. Yang menarik, dia cerita, Pak Beni, ada yang nakal teman saya. Teman-teman kami itu merekrut para TKW di luar negeri. Dia melihat status medsosnya, kalau lagi galau, dia langsung deketin dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam trik dalam rangka merekrut, pendekatan yang tepat dengan kegalauannya. Akhirnya mereka ikut berteman, pelan-pelan ditanamkan paham mereka, kemudian mulailah dimanfaatkan. Bayangkan TKW-TKW itu disuruh kirim uang, alasannya untuk perjuangan. Ada yang benar, mereka kirim uang dan uang itu untuk perjuangan. Tapi di sisi lain ada yang nakal untuk gaya hidup. Nah, oleh sebab itu, kembali saya sampaikan tadi, kalau kita bicara gaya-gaya milenial, ya kita juga menyampaikan pesannya juga harus gaya milenial. Dan itu yang bisa bukan saya, karena saya sudah zaman kolonial.